ada dialog saya yang begini seperti ini. Nah, bakal ada jitu nanti yang lanjutkan ini tradisi Mapalili karena selamanya bisu tidak akan pernah mati. Halo Sobat Identitas, selamat datang kembali di podcast Identitas, ruang di mana kita mengupas sebuah cerita di balik berita. Jadi kali ini bersama saya, Mas Shita, di episode kali ini kita akan berbincang dengan salah satu UKM yang baru saja mengadakan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan perannya yang begitu luar biasa dan juga tata artistiknya, yaitu siapa lagi kalau bukan UKM Teater Kampus Unhas atau mungkin kita lebih akrab dengar dengan sapaan TKO. Oke, ini boleh tepuk tangannya. Oke, jadi Sobat Iden, di balik perjuangan yang tengah memukul juga penghargaannya, terdapat sebuah proses panjang, kerja keras, dan juga cerita-cerita yang mungkin kita tidak pernah tahu. Nah, di sini telah hadir dari Ketua Umum UKM Teater Kampus Unhas, ada Kak Muhammad Haikal Ramaputra. Sapaan akrabnya nih siapa ya, Kak? Rama. Oh, Kak Rama. Yeah. Dan juga ada pimpinan produksi ya dari festival yang diadakan di Malang. Ada Kak Muhammad Fatir Gemilang. Kayak mungkin boleh sapa dulu nih Kak Sobat Iden, kita sapa akrab, perkenalan diri terlebih dahulu nih. Siapa duluan ini? Boleh Kak, bebas aja. Baik, Sobat Iden, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Ramaputra, akrab di Sapa Rama, saya dari jurusan Hubungan Internasional FISIP Angkatan 23. Dan saya sebagai Ketua Umum dari UKM Teater Kampus Unhas. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Fatir Sakta Gemilang, akrab disapa Fatir dari Antropologi Fisip Unhas Angkatan 2024 selaku pimpinan produksi di Festama Show 12 ini. Jadi Kak, boleh nggak sih diceritain nih apa sih yang membuat Kakak tertarik dengan dunia teater yang kemudian akhirnya bergabung dengan TKO? Boleh mungkin dimulai dari Kak Fatir dulu nih. Kalau saya tuh awalnya karena dari sejak sebelum kuliah, sejak SMA saya juga sudah suka dan mengikuti dunia-dunia teater. Saya lihat banyak pertunjukan teater. Saya juga sebelumnya waktu SMA sudah datang ke pertunjukan teaternya UKM TKU itu sendiri. Jadi ketika saya datang langsung, saya yakin bilang harusnya saya juga bergabung nanti kalau saya masuk ke Unhas. Kalau dari Karama sendiri nih, bagaimana? Apalagi sekarang udah jadi ketua umum di TKU ini benar-benar mengabdi sih kata aku. Kalau dari saya sendiri ya awalnya sebenarnya kalau dari saya enggak ada sama sekali background kesenian sama sekali. Entah itu di SD, SMP, SMA saya belum pernah berkecimpung dalam dunia kesenian sebelumnya. Cuman pada akhirnya pas masuk kampus sebenarnya awalnya kan rencana kupu-kupu, cuman karena ada kebutuhan MKPK yang ini oleh kampus ya enggak ada salahnya untuk mencoba hal baru pas masuk lama-lama kayak kenapa kayak agak nyaman Kak di sini jadi ya akhirnya berlanjut sampai sekarang. Jadi awalnya coba-coba nih Kak, lama-lama benar. Udah ikut terus udah nyaman juga. Jadi gimana nih Kak, mungkin boleh diceritain juga kesehariannya kalau di TKU tuh ngapain aja sih sebenarnya? Sebenarnya kalau keseharian kita di TKU itu nggak selalu kayak latihan berteater. Kalau mungkin orang luar lihatnya setiap hari latihan olah-olah track-track di depan umum nggak juga. Kita di TKU tuh mungkin ya paling keseharian kita saling diskusi lah antara entah itu program atau pengurus. TKU juga menjadi rumah bagi beberapa teman-teman ya mungkin yang kayak nunggu kelas atau apapun itu. Jadi mungkin kalau proses latihan itu dilakukan ketika saat bakal ada entah itu pengkaryaan yang akan berlangsung. Jadi kalau dibilang keseharian kita ya seperti pada organisasi pada umumnya entah itu diskusi atau apapun itu dan latihan itu sendiri ada di jadwalnya juga, cuman tidak setiap hari mungkin yang seperti orang-orang lain lihat. Seperti itu ya Kak. Yeah. Kalau biasa kan kalau misalnya mau ada festival atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya itu gimana sih Kak proses-proses dalamnya? Kalau festival itu ya pertama kita harus menakar dulu kekuatan dari teman-teman pengurus, apakah teman-teman pengurus yakin bahwa SDM-nya ini mencakupi untuk mengikuti suatu festival itu. Dan ya kita adakanlah rapat-rapat internal dan sebagainya, kita membahas bersama senior juga tentang keikutsertaan kita di festival ini. Maksudnya apakah bisa menurut kita untuk ikut di festival ini atau tidak. Dan ya kalau misalnya ternyata teman-teman pengurus dan warga-warga lainnya sudah sepakat ya kita gas.
Iya. Berarti udah dibentuk nih Iya. siapa yang mau jadi pemerannya. Iya, Itu gimana iya. sih Kak kalau misal kita mau jadi pemeran Kak atau mau jadi orang latar belakangnya itu gimana sih Kak? Mungkin boleh diceritain. Kalau dari Kak Fatir gimana? Kalau itu sih biasanya kalau sudah sepakat tadi kita untuk ikut, nanti pasti tentu saja dibuat tim administrasi yang pertama, itu dipimpin oleh pimpinan produksi sendiri, sekretaris, bendahara, dan juga pasti tentunya ada sutradara. Nah, dalam penentuan pemerannya ini, nanti sutradara ini akan menjalankan casting. Jadi teman-teman pengurus yang lain kalau ingin bergabung ikut festivalnya atau penggarapannya, dia harus melalui casting terlebih dahulu, yang nanti di casting oleh sutradara sendiri. Seperti itu mungkin. Yang baru-baru ini tuh ada Festamasio ya Kak, festival Iya. di Malang itu. Mungkin bisa diceritain itu ajang apa dan apa sih arti itu pencapaian dari TKO? Kalau Festamasio sendiri, yang kami tahu itu Festamasio kan singkatan dari Festival Teater Mahasiswa Nasional. Yang tahun ini kebetulan diselenggarakan ke-12 kalinya di Malang, Universitas Negeri Malang. Jadi Festamasio itu sendiri itu ajang teater nasional yang diinisiasikan oleh kelompok-kelompok teater, kelompok-kelompok seni di seluruh Indonesia yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali sejak 2001. Dan kebetulan tahun ini TKU ikut serta lagi di Malang kali ini. Berarti TKO udah sering ya Kak ikut Festamasio itu udah rutin. Ya, dari tahun pertama ya Kak sudah ikut. Wow, udah ajang tahunan ya Iya, berarti. rutin. Berarti yang juara di situ kalau nggak salah ada artistik juga ya Kak, terus ada pemeran Iya, terbaik. terbaik. Sih. Terus kalau nggak salah yang dibawain itu Arajang ya? Arajang. Boleh diceritain Kak itu Arajang membahas kisah apa sih dan apa nih kira-kira makna yang mau disampaikan dari pertunjukan? Jadi kalau Arajang sendiri itu, kalau secara arti sendiri Arajang itu diambil dari adat dari Bugis. Arajang itu benda pusaka, yang mana benda pusaka ini dijaga oleh para tetua-tetua yang dihormati di sana, yang itu yaitu yang kita perankan itu bisu. Jadi bisu ini yang dianggap sebagai gender netral yang ada di kepercayaan Bugis ini, yang mana dia itu menjaga si Arajang ini. Jadi kalau teman-teman nonton pertunjukannya Arajang atau sempat lihat ada semacam kayu panjang itu benda yang diangkat oleh bisunya itu yang dinamakan Arajang. Kalau pesan yang ingin disampaikan, karena tema Festamasio kali ini tuh tentang ekologi, sebenarnya tema yang jadi pesan yang kita sampaikan bagaimana ini para bisu ini menjadi penghubung antara manusia, Tuhan, dan alamnya. Jadi bagaimana supaya manusia ini tetap menjaga alamnya, tetap mengikuti nasihat-nasihat dari Tuhan untuk menjaga alam melewati pesan-pesan dari bisunya. Sangat dalam sekali ya Kak pesan yang ingin disampaikan tentang manusia dan juga alamnya. Luar biasa sekali sih ya. Itu proses-prosesnya gimana sih Kak? Riset dulu ya berarti tentang ini bisu itu gimana? Kebetulan kita lakukan risetnya 2 kali. Kita riset di bisu, bertemu dengan bisu Buane, kita berkesempatan dengan ketemu di bisu Buane dengan Puang Matoa. Kita juga bertemu dengan bisu yang di Segeri. Jadi kita melakukan beberapa kali riset untuk pendalaman naskah dan karakter supaya nanti Arajang sampai tuh pesannya ke penonton di Malang nanti. Berarti kakak berdua dari Kak Rama dan juga Kak Fatir ini ikut jadi salah satu yang berkecimpung langsung ya dalam proses Arajang waktu Festamasio itu. Boleh Kak dijelaskan apa sih peran kakak di Arajang ini? Kalau saya di Arajang itu kebetulan sebagai penata musik ya, yang main gendang dan gitar. Kalau saya kebetulan sekarang saya juga pimpinan produksinya, jadi bagaimana saya memimpin dan membantu teman-teman dalam pengurusan administrasi dan pendaftaran sampai kita berangkat di sana. Kalau di penggarapannya sendiri saya perannya sebagai bisu. Jadi bisa nih Kak. Boleh nggak nih Kak? Satu aja. Saya ingat beberapa dulu. Satu kalimat aja yang paling berkesan, yang paling Kak Fatir ingat nih dalam dialognya selama memerankan aja. Saya perankan ya? Iya, satu kalimat aja Kak. Kayak di sini bisa dilihat kamera. Jadi ada satu scene di mana beberapa bisu ini berkumpul dan mereka khawatir nih apakah nanti alam akan ada penerusnya bisu ini untuk menjaga alam. Terus ada dialog saya yang begini seperti ini. Nah, bakal ada jitu nanti yang lanjutkan ini tradisi Mapalili karena selamanya bisu tidak akan pernah mati. Nah, keren banget. Guys, keren banget dalam itu ya Kak. Wow. Tapi aku nih kepo Kak.
bagaimana sih dari aktor-aktor itu bisa memerankan sedalam itu sampai ke semakna-makna itu? Mungkin karena ya itulah pentingnya juga kita harus riset ya. Jadi kita betul-betul harus tahu bagaimana ini para bisu menjalankan kehidupannya keseharian. Bagaimana kalau dia memerankan datang di acara sebagai bisu. Jadi bagaimana tim produksi TKU ini kita sering reading naskah. Reading naskah itu kita baca naskah, kita lakukan pendalaman karakter dipimpin sutradara, dan tentunya kita juga sempat berkonsultasi dengan ada senior kami di TKU yang kebetulan dia pernah meneliti ya Kak tentang bisu. Jadi kita diceritakan kalau bisu itu begini dalam keseharian. Jadi supaya kita juga paham dan karakternya itu nempel di kita kalau nanti kita bawakan perannya. Tapi apa sih Kak yang kemudian terpikiran kenapa tiba-tiba mau bawain bisu ini, cerita bisu Arajang ini? Ini muncul dari mana gitu Kak idenya? Oke, jadi pertama kali itu mungkin kita kembali ke awal kita memutuskan untuk ikut Festa Masyo dulu. Jadi sebenarnya kalau Festa Masyo itu diambil keputusan untuk ikutnya dari tahun lalu. Dan itu keputusan lahir mungkin bisa dibilang secara mendadak, karena sebelumnya di internal kami pembahasan adalah kita tidak ikut Festa Masyo untuk tahun ini. Jadi namun ada entah internal kami pembahasan yang akhirnya memutuskan untuk kita ikut Festa Masyo. Dan pada saat itu kalau tidak salah H-1 nih pendaftaran untuk pemasukan karya yang akan dibawakan di Festa Masyo itu sendiri. Jadi kebetulan TKU itu baru-baru aja ada produksi kan, namanya produksi karya yang isinya pementasan dari anak-anak yang anggota barunya itu. Dan di situ kebetulan ada Arajang yang sebagai salah satu penampilan dari anggota baru TKU, dan disitulah kita berbincang di internal kami bahwa akhirnya Arajang lah yang akhirnya kita pilih untuk ikut di Festa Masyo itu sendiri. Jadi kalau dibilang Arajang ini bukan baru pas Festa Masyo ada baru dimulai prosesnya, tidak, karena itu sudah ada dari pas penerimaan calon anggota. Jadi emang udah lama ya Iya. persiapannya Kak, jadi bisa dievaluasi Iya, bagaimana ke iya, depannya ini iya, yang mau betul. kita lakukan. Keren sih ya. Tapi ada di tantangan yang paling berasa banget nih selama prosesnya menuju ke Masyo. Ceritain mungkin. Kalau dari saya sendiri sih Kak, tantangan selama latihan mungkin bagaimana kita menjaga komitmen dari teman-teman aktor, karena kita proses latihannya itu kita dilakukan sembari masa kuliah. Jadi di pagi dan siangnya itu sampai sore kita tetap kuliah, malamnya bagaimana kita bisa latihan, kita bisa evaluasi, terus besoknya kita lanjut lagi kuliah. Jadi menjaga stamina dan konsisten teman-teman itu juga salah satu tantangan terberat kami sih di tim produksi kami. Semuanya udah terselesaikan. Ya, Udah. alhamdulillah. Dari segala balik tantangan itu berhasil meraih beberapa Alhamdulillah. Tapi Kak, ada nggak sih selama berproses di TKU nih momen-momen yang paling berkesan bagi Kakak nih? Dari Kak mungkin yang udah sampai jabatan ketua umum yang paling berkesan. Paling berkesan di TKU atau pas selama Festa Masyo? TKU. Nah, TKU. Nah, sebenarnya ya kalau dibilang proses itu pasti ada sedih dan ada senangnya lah ya. Dan saya rasakan sendiri bagaimana proses di TKU itu ya terkadang kayak berat sekali dirasa untuk dijalani. Cuman lama-kelamaan kurasa dari hal berat itulah yang kayak kasih tambah kuat Ki sama-sama. Dan justru ya itu justru hal-hal yang kayak kasih susah Ki, merasa Ki susah sama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Justru itu yang malah mempererat lah hubungan tak sama anggota-anggota lainnya. Saya sih di prosesnya aku rasa. Ya. Kalau dari Kak Patrik sendiri gimana nih? Momen paling berkesan nih Kak. Berkesan Kak, paling lucu atau paling diingat? Kalau paling berkesan sekaligus paling memorable nih Kak, di selama saya bertekau mungkin pas penampilan produksi karya saya tahun lalu, penampilan di mana saya akhirnya dikukuhkan sebagai anggota. Itu kan kebetulan kita tampilnya di Baruga ya Kak, Baruga Andi Pangerang Patarani Unhas. Di situ kan betul-betul penontonnya banyak. Terus di situ pertama kalinya kita dari anggota baru tampil di publik di luar internal TKU. Jadi kayak itu nervous banget sih. Terus kayak megahkan itu Baruga, jadi kayak itu pengalaman paling berkesan, memorable juga bagi saya sendiri sih. Memorable, apalagi udah dilihat banyak orang ya Kak.
Tapi emang sih masa-masa awal tuh kayak masa-masa yang paling berkesan gitu yang bakal punya kenangan tersendiri. Terus Kak, kemudian aku nih dengar-dengar di Lekau itu ada istilah yang tetap jaga lingkarannya. Boleh nggak sih dijelaskan atau mungkin apa sih makna dari tetap jaga lingkaran itu? Apa? Kalau jaga lingkaran itu sebenarnya kita ambil dari kebiasaan kita di mana kalau di TKW itu setiap kita mau diskusi atau apapun itu kita selalu melingkar. Nah, dari pemaknaan lingkaran itu yang artinya jangan sampai di lingkaran ini ada yang kurang ataupun ada yang putus. Makanya kalau di TKW itu kalau diskusi karya kita selalu bilang rapatkan lingkarannya. Eh, atau dalam makna lainnya itu ya jangan sampai terputus antara kita semua. Kalau saya itu. Kalau dari Kak Fatir menilai jaga lingkaran itu gimana? Ya, mungkin kurang lebih sama sih Kak tujuannya dengan Kak Haikal, bagaimana kalau kita biasa ada rapat ataupun evaluasi anggota, bagaimana kita posisinya melingkar itu terus dirapatkan, mungkin supaya betul seperti yang dibilang Kak Haikal, supaya jangan ada sampai yang terputus, jangan ada celah di antara kita, jadi bagaimana kita bisa saling menghargai, saling mendengar pendapat, jadi kita berada di satu lingkaran yang sama, duduk sama rata, mungkin seperti itu sih Kak yang saya maknainya. Jadi kayak agar semua tetap menyatu ya, kadang pikiran, Iya. saling saling berpegang teguh satu sama lain lah. Keren sih memang dalam banget ya makna-makna yang ada di TKU ini. Saya pernah dengar gak sih Kak, kadang tuh ada orang yang bilang bahwa orang-orang di TKU itu unik gitu ya. Itu bener gak sih Kak atau gimana? Betul. Betul. Kenapa nih Kak Fatir menilai bahwa orang-orang di TKU itu unik? Aku Kalau kepo jujur. sendiri waktu awal masuk, mungkin karena belum terbiasa di lingkungan teman teater, eh, saya rasa teman-teman anggota teater yang sudah lama, mereka itu lebih berani mengekspresikan dirinya. Kayak misalnya kalau pengen teriak-teriak langsung aja, terus kalau pengen nangis-nangis kayak betul-betul kita lihat seperti dia berteater juga di kehidupan sehari-harinya, mungkin sudah terbawa. Terus misalnya kalau kita selesai latihan atau tidak, biasa kita untuk menutup latihannya itu biasa kita disuruh tarik nafas, terus disuruh teriakkan sekencang mungkin, dan itu tidak mengenal tempat. Jadi misalnya kita latihan di tengah lapangan atau latihan di gedung PKM, biasa kita langsung disuruh teriak, jadi kita teriak Pak. Cuman itu mungkin gitu. culture shock bagi saya, orang pertama bilang nanti semua orang balik tuh. Kayak bagi orang yang mementingkan pendapat orang lain tuh kayak aduh masa teriak di tengah-tengah lapangan gini. Kalau Kak Rama menilai bagaimana nih tanggapan orang-orang yang berkata bahwa anak-anak TK itu unik? Ya sebenarnya kalau unik itu ya perspektifnya orang lagi kan. Cuman kalau menurut saya memang kenapa dibilang unik karena pertama kita kan berasal dari background yang berbeda dan TKU sendiri itu sebagai wadah untuk mengekspresikan diri. Jadi dari background yang berbeda dengan ekspresi yang berbeda juga mungkin mengapa orang anggap itu unik karena ya itu. Jadi kayak udah terbiasa tampil. Ya. Ada nggak sih Kak kayak peran-peran yang biasa kita tampilkan di panggung tapi kebawa ke kehidupan nyata? Ada nggak? Kayak momen yang merasa Ya, kalau saya sih kan dulu waktu saya anggota baru, saya kebetulan berperan sebagai orang buta. Jadi kadang disuruh jalan dengan tatapan kosong, kadang saya di jalan juga malah kebawa. beneran kan tatapan kosong. Saking dalamnya peran itu. Iya. Itu proses dalamnya emang panjang banget ya, nggak berarti sampai Iya. di jalan, Iya. nggak dikira bener nih orang jalan dengan tatapan kosong. Kalau Kak Fatir ada nggak sih momen-momen yang kadang atau mungkin dari teman-teman yang udah lihat dari penampilan Kak Fatir? Kalau mungkin saya tidak ada ya, karena sejauh ini yang saya perankan itu hampir selalu berbanding terbalik dengan karakter saya. Seperti yang terakhir saya perankan Bisu, nah di mana Bisu ini dia orangnya agak elegan, kalem, lembut, tidak pecicilan ya surut saya, dan tidak pendiam pokoknya. Kayak biasa itu salah satu tantangan juga, di mana saya harus disuruh lebih berwibawa, lebih pendiam, tapi saya tidak bisa bawa sampai ke kehidupan sehari-hari saya karena sangat berbanding terbalik ya. Jadi emang udah belum masuk banget nih. Kalau Kak Rama tadi emang udah saking melekatnya banget itu peran sampai jalan pun dengan tatapan kosong itu unik banget sih Kak. Kayak aduh itu cara handle-nya gimana sih Kak Rama tiba-tiba gak disadari sama temennya. Terus Kak mungkin ini terakhir nih Kak,
saya lihat di postingan Instagram TKU lagi buka open recruitment ya kan, Ya, saya itu ke betul. PCA. Ada sih Kak kira-kira pesan yang mau disampaikan nih ke sobat Iden yang ingin tertarik mungkin masuk juga dunia teater tapi ragu nih untuk bergabung juga dengan TKU. Saya boleh mungkin nih. Untuk Sobat Iden yang kehidupannya kurang drama dan kurang bumbu-bumbu, ayo join UKM Teater Kampus Unhas. Segera dicek IG-nya. Kamu tidak deh. Kalau saya juga sama seperti kakak yang merasa mahasiswa yang masih kurang SKS-nya, jangan lupa daftar TKU. Sama kalau mau ikut lomba di luar Sulawesi, di luar Makassar, ayo kita daftar TKU supaya kita pergi sama-sama. Asik, ini aku suka nih. Jadi boleh nih Sobat Iden bagian ini kehidupannya lebih berwarna, lebih berani mengekspresikan dirinya. Jangan lupa gabung TKU. Mungkin nih Kak sebelum ditutup, boleh nggak sih dikeluarin dulu nih slogan-slogan dari TKU yang sering disebut nih kalau lagi ada pertunjukan? Boleh. UKM Teater Kampus Unhas, nyatakan hadirmu lewat kreasi, wujudkan lewat cita dan cinta. Baik Sobat Iden, tidak terasa kita telah berada di penghujung episode pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Rama dan juga Kak Fatir yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita, pengalaman serta kisah panjang di balik perjuangan TKU hingga berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Dari obrolan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pencapaian besar tentunya tidak lahir dari hanya sebuah bakat, tetapi dari proses, kerjasama, dan juga keberanian untuk terus bertumbuh. Saya Masita, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya.